Di masa lalu, si Fang Nyonya Mu memiliki banyak perselisihan untuk bersaing mendapatkan patriark muda. Keempat wanita itu memiliki latar belakang yang kuat, tetapi bahkan jika percikan api muncul di antara satu sama lain, Mu Qingyu hanya membuka satu mata dan menutup satu mata. Di mana saya bisa memikirkannya hari ini, karena Mu Yun. Mu Qingyu sebenarnya berada di bawah tahanan rumah. Sejak dia memasuki keluargamu, hal semacam ini tidak pernah terjadi. Bagaimanapun, di belakangnya adalah keluarga Kong, dan Kekaisaran Nanyun telah melenyapkan keluarga kelas 1 dari 4 keluarga besar. Tapi kali ini, saya tidak berharap Mu Qingyu mengeluarkan kata-kata kejam seperti itu untuk Mu Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Mu Yun, wanita kedua penuh dengan kebencian. Kembali ke halaman, Mu Yun mulai pulih. Soal nyonya kedua, dia hanya ingin memberinya pelajaran, tidak punya niat lain. Ketika dia datang ke kota Nanyun, ada terlalu banyak orang yang memikirkannya, dan keluargamu adalah yang pertama menanggung bebannya. Jadi hal ini bisa dianggap sebagai wake-up call. Jika ada yang ingin berurusan dengannya di masa depan, dia harus terlebih dahulu memikirkan identitasnya sebagai patriark muda dari keluarga gembala. Selama setengah bulan, Mu Yun tinggal di halaman kecil, dan pergi ke Gunung Poyun dari waktu ke waktu untuk berlatih seni tubuh Dewa Petir Surgawi, menempa tubuhnya dengan guntur surgawi. Dalam setengah bulan terakhir, ia juga mengolah seni tubuh Dewa Petir Surgawi ke tingkat keempat. Lapisan keempat jauh lebih kuat dari 3 lapisan pertama. Seni tubuh Dewa Petir Surgawi, lapisan pertama adalah menumbuhkan membran guntur untuk menutupi permukaan tubuh, sedangkan lapisan kedua adalah untuk mengolah ke dalam periostem, guntur dan kilat menutupi tulang, dan lapisan ketiga adalah tubuh berisi guntur dan kilat, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Lapisan keempat dapat mengubah petir di tubuh menjadi busur listrik, meluncurkan serangan yang kuat. Guntur, itu dapat digambarkan sebagai keberadaan yang paling kaku dan ganas di dunia. Setiap roh jahat, penampakan palsu, rentan terhadap guntur dan kilat. Tebasan busur Cian. Di pegunungan Poyun, tubuh Mu Yun adalah voli, telapak tangannya adalah pisau, dan dia memotong dengan pisau, keluar dari udara. Dengan teriakan, di depannya, seekor binatang roh tingkat 3 dibakar, dan ada bau lumpur, dan itu benar-benar mati. King Arc Slash adalah persis langkah yang Mu Yun temukan setelah dia berkultivasi ke tingkat keempat seni tubuh Dewa Petir Surgawi. Gunakan kekuatan guntur dan kilat untuk membentuk pedang, mengeluarkan serangan yang kuat dan cepat, dan membunuh lawan dengan kekuatan penghancur guntur dan kilat yang kuat. Langkah ini sangat kuat, dan Mu Yun merenungkannya beberapa kali dan terintegrasi secara menyeluruh. Hanya saja, Blue Arc Slash yang dia gunakan hanya selebar 2 jari dan panjangnya sekitar 1 lengan, masih lemah, tapi kekuatan serangannya luar biasa. Tetapi jika Anda berkultivasi ke tingkat kelima, Mu Yun percaya bahwa kekuatan potongan busur biru ini benar-benar menakjubkan. Terakhir kali dia menghadapi serangan dari 4 seniman bela diri tingkat 5 tingkat Gua Roh, jika dia tidak berkultivasi ke tingkat ketiga seni tubuh Dewa Petir Surgawi, dia akan mati sejak lama. Tapi ini juga membuatnya benar-benar mengerti bahwa wilayahnya terlalu rendah. Pada tingkat pertama dari alam gua spiritual, dia sekarang dapat dengan mudah membunuh para pejuang dari alam gua spiritual tingkat pertama. Prajurit ganda dari alam gua roh tidak menimbulkan ancaman baginya. Hanya saja prajurit 3 alam gua roh yang lebih kuat membutuhkannya untuk menghabiskan beberapa cara. Pada saat ini, titik akupuntur di tangan, lengan, dan kaki prajurit telah sepenuhnya terbuka, dan ranah prajurit telah mencapai tingkat yang sempurna. Dalam pembunuhan terakhir, keempatnya dilatih sebagai pembunuh, mereka pandai bersembunyi dan menyerang tiba-tiba, tetapi kemampuan pertahanan keras frontal mereka memang lebih lemah. Selain itu, Mu Yun berjuang sampai mati dan menerima serangan dari 4 belati. Ditambah dengan serangan kekuatan jiwanya yang tak terduga melumpuhkan salah satu dari mereka, dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Digantikan oleh 4 pembangkit tenaga listrik 5 tingkat lainnya di alam spirit Acu Point, saya khawatir dia akan mati sejak lama. Sepertinya Anda perlu meningkatkan ranah Anda sesegera mungkin. Pelatihan kekuatan jiwa dan pelatihan seni tubuh ilahi Tianlei tidak dapat ditarik ke bawah. Kedua metode ini sepenuhnya dapat digunakan sebagai kartu haul. Faktanya, yang paling membuat Mu Yun sakit kepala adalah Wuxin Jianpu. Buku pedang ini benar-benar terlalu sederhana, hanya ada 4 gambar, tetapi itu membuat Mu Yun tidak pernah melupakannya. Tidak ada alasan lain, buku pedang ini sangat kuat. Bahkan jauh lebih banyak daripada seni tubuh Dewa Petir Surgawi. Mu Yun dengan tegas percaya bahwa jika dia memahami 1,5 gerakan, dia mungkin dapat meningkatkan efektivitas tempurnya di level lain.
Tuan muda, saya telah memeriksa istirahat dan istirahat Lin Xianyu. Tidak mengherankan, dia akan muncul di pavilion surga di sore hari. Pavilion surga, sepertinya akan hilang hari ini. Inti dari tubuh dan darah Lin Xianyu diekstraksi hanya untuk menyelesaikan jalan kakaknya Lin Bin untuk menjadi dewa. Mu Yun tidak percaya, dia rela menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada yang akan memiliki harapan tinggi untuk limbah dari meridian dan pembuluh darah seperti itu, dan tidak ada yang bisa menaklukkannya, tetapi Mu Yun memilikinya. Bergegas kembali ke kota Nanyun dari pegunungan Poyun, Mu Yun membawa King Zi dan King Xuang langsung ke pavilion surga. Tian Jiu, bendahara pavilion surga, melihat Mu Yun muncul lagi dan buru-buru menyapanya. Terakhir kali Mu Yun selamat dari bencana, Tuan Mowen tidak peduli, jika tidak, pavilion surganya mungkin akan bangkrut. Kontak seorang alkemis peringkat 6 sudah cukup untuk membuat pavilion surgawinya menghilang di kota Nanyun. Ada juga kalimat di seluruh benua. Bahkan jika itu untuk menyinggung sebuah kerajaan, Anda tidak boleh menyinggung seorang alkemis atau penyuling yang kuat. Jika Anda menyinggung kekaisaran, Anda dapat melarikan diri dari kekaisaran, tetapi jika Anda menyinggung seorang alkemis atau penyuling, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tuanmu, apa yang terjadi terakhir kali benar-benar kelalaian Tianmu. Jangan khawatir, kali ini, jika hal seperti itu terjadi lagi, saya tidak perlu Tuan Mo untuk mengambil tindakan. Saya akan memegang kepala saya untuk melihat Anda. Tian Jiu berkata dengan sopan, saya tidak tahu apa yang ingin Tuanmu makan kali ini. Di masa depan, Tuanmu akan datang ke pavilion surgawi saya dan semua makanan akan gratis. Bos Tian sopan, aku di sini kali ini untuk menemukan seseorang, Lin Xianyu. Tuan muda Lin, Tian Jiu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Mu Yun. Kenapa, ada masalah? Tentu saja tidak apa-apa, hanya saja. Tian Jiu menggoda, hanya saja patriarkmu mungkin tidak tahu. Lin Xianyu adalah orang yang berbakat sebelumnya, tetapi darahnya dirampas dan emosinya menjadi buruk, jadi saya khawatir. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu hanya perlu memberitahuku di mana dia. Kamar pavilion surgawi 3 lantai no. 3. Oke, turun dan ambil lebih banyak anggur dan makanan enak untuk menyapa. Tidak masalah. Melihat bahwa Mu Yun tidak peduli tentang terakhir kali, Tian Jiu dalam suasana hati yang baik dan buru-buru memerintahkan untuk turun. Pada saat ini, Lin Xianyu sedang duduk mabuk di kamar 3. Di seberangnya, Meng Guangling menatap mantan jenius ini dengan senyum di wajahnya. Saya tidak tahu apa yang saya katakan terakhir kali, bagaimana Brother Lin memikirkannya. Meng Guangling tiba-tiba berkata, saya pikir Brother Lin sudah cukup dengan perasaan mabuk di alam mimpi ini, kan? Mendengar kata-kata Meng Guangling, Lin Xianyu mencibir, Meng Guangling, jangan berpikir aku tidak mengenalmu. Seluruh kekaisaran awan selatan, di dalam kota Nanyun, telah memusatkan 80% kekuatan. Kamu berada di belakang Meng Guangling. Tidak ada kekuatan keluarga, dan tidak ada sekte yang kuat untuk berlindung, untuk dapat berkembang di kota Nanyun, apakah Anda pikir saya bodoh? Meskipun saya tidak memiliki basis kultivasi, saya masih memiliki otak saya. Lin Xianyu melanjutkan, alasan mengapa Anda menghargai saya adalah karena Anda ingin memanfaatkan saya. Pada titik ini, saya tidak bodoh, Lin Xianyu, tidak ada kue di dunia ini. Kata-kata Brother Lin berarti dia menolak untuk bekerja sama. Kerjasama, kata-kata seperti itu, jangan katakan apapun di masa depan, jika tidak, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk minum denganmu lagi. Lin Xianyu tersenyum dan berkata, apa yang ingin dilakukan Meng Guangling, aku tidak peduli, hanya ingin menarikku, atau jangan khawatir. Pada titik ini, makna Lin Xianyu sudah jelas. Wajah Meng Guangling sangat jelek. Meskipun Lin Xianyu adalah orang yang tidak berguna sekarang, orang di belakangnya telah memberikan perintah untuk mati. Bagaimanapun, menangkan Lin Xianyu, karena orang itu tampaknya sangat ingin tahu tentang Lin Xianyu. Kali ini, tampaknya negosiasi gagal. Gagal, hanya ada kegagalan. Itu hanya harga kegagalan, tapi itu adalah nyawa Lin Xianyu sendiri. Yang di belakang berkata, jika Anda tidak bisa menariknya, bunuh saja. Kalau begitu, Saudara Lin, maafkan aku. Ketika kata-kata itu jatuh, Meng Guangling tiba-tiba berdiri, dengan pedang pendek di tangannya, menunjukkan cahaya dingin. Mau membunuhku? Dengan mencibir, Lin Xianyu berdiri, aku tahu akan ada hari, jika kamu tidak bisa mendapatkanku, kamu akan membunuhku, lakukanlah, bagaimanapun, aku orang yang tidak berguna. Petik 2. Kalau begitu, aku minta maaf. Oh, tidak apa-apa mati, lebih baik mati seperti ini untuk hidup. Lin Xianyu tidak melawan sama sekali, dan menolak tidak ada artinya. Bang-bang, namun, saat Meng Guangling hendak menikam pedangnya, dua suara tiba-tiba terdengar.
Dinding itu tertusuk, dan dua sosok tiba-tiba masuk dan berdiri di depan Dewa Lin Xianyu. Oh, Meng Guangling, kamu terlihat sangat sopan, mengapa kamu begitu tidak aman dan ingin membunuh sampah? Desahan terdengar, pintu kotak dibuka, dan sesosok perlahan melangkah maju. Itu adalah Mu Yun. Itu kamu, itu kamu. Melihat Mu Yun, Lin Xianyu dan Meng Guangling sama-sama terkejut. Ini aku, kalian berdua sepertinya mengenalku. Mu Yun duduk, mengambil iga, dan menggerogoti. Mereka berdua secara alami mengenal Mu Yun. Terakhir kali di restoran, mereka melihat 4 pedang di tubuh Mu Yun dengan mata kepala sendiri, berpikir bahwa Mu Yun pasti akan mati. Tapi tak disangka, Mu Yun benar-benar menjadi hidup. Mereka berdua tidak tahu banyak tentang patriark muda keluarga Mu yang baru muncul. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Mu Yun, Lin Xianyu berkata tidak terlalu ramah. Keluargamu dan keluarga Lin selalu berselisih, seperti yang diketahui semua orang di seluruh Kekaisaran Nanyun. Tuan Muda Lin, jika saya tidak datang, Anda akan mati. Mu Yun berseru, jika Anda tidak merasa berterima kasih kepada saya, jangan ragu untuk membantu saya. Salahkan saya, apakah Anda ingin mati begitu banyak? Hei, Mu Yun tiba-tiba menghela nafas, sayangnya kamu baru saja mati seperti ini, lalu kamu menyia-nyiakan tempat untuk pembangkit tenaga listrik daratan yang terkenal. Baik, mendengar kata-kata Mu Yun, tidak hanya Lin Xianyu tetapi juga Meng Guangling menatap Mu Yun dengan heran. Apa maksud ucapan Mu Yun? Berkenaan dengan tatapan Meng Guangling, Mu Yun tidak repot-repot melihatnya. Ketika dia melihat sedikit keraguan dan rasa ingin tahu di mata Lin Xianyu, Mu Yun pada dasarnya yakin bahwa hari ini, dia tidak datang sia-sia. Setidaknya, Lin Xianyu di depannya masih penuh harapan untuk seni bela diri. Oh, ngomong-ngomong, Meng Guangling Meng Gongxi ini, kamu bisa pergi. Mu Yun berbalik dan berkata, aku di sini hari ini, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Jika kamu ingin membunuhnya, pilih yang lain. Beberapa hari, kalau begitu, ucapkan selamat tinggal. Tanpa diduga, Meng Guangling pergi tanpa jejak. Dia secara pribadi telah melihat kekuatan Mu Yun terakhir kali. Menghadapi 4 pembunuh dengan penguasaan serangan dan pembunuhan 5 tingkat di alam spirit Acu Point, dia lolos dari bencana, dan 2 pelayan yang pas di belakangnya tidak dapat dipisahkan, yang tidak boleh diremehkan. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa senang. Orang-orang tidak bodoh. Melihat Meng Guangling pergi, Mu Yun duduk tanpa berbicara, King Zi dan King Shuang muncul dari pintu, satu berdiri di belakang Mu Yun, dan yang lainnya menuangkan anggur ke Mu Yun. Setelah setengah jam penuh, tanpa sepatah kata pun dari Mu Yun, Lin Xianyu juga duduk, hanya duduk diam. Pada akhirnya, Lin Xianyu tidak bisa membantu tetapi berdiri. Apa maksudmu dengan kalimat itu? hah, Saya pikir Anda telah lama kehilangan keinginan Anda untuk menjadi pria yang kuat. Saya tidak berharap Anda menjadi sampah dan memiliki pemikiran yang begitu teliti. Kata Mu Yun tanpa basa-basi. Oh, jika kamu datang untuk terus menghinaku, maka selamat, kamu telah berhasil. Apakah kau berhasil? Mu Yun menggelengkan kepalanya, tidak, menghinamu adalah hal berikutnya. Tidakkah kamu tahu bahwa untuk menarik hati orang, kamu harus menamparkan dulu, lalu menggosok, sehingga orang yang direkrut akan setia? Kamu cukup langsung. Jauh lebih baik berbicara dengan orang-orang sepertimu daripada membuat jalan memutar. Kalau tidak, Meng Guangling tidak akan gagal dan ingin membunuhmu. Silakan, apa yang ingin kamu lakukan? Sederhana, kamu berjanji padaku satu syarat, aku bisa menjadikanmu salah satu orang paling terkenal dan kuat di seluruh benua keberuntungan surgawi. Ini adalah pria yang akan penuh gairah untuk kekuatan yang kuat, belum lagi Lin Xianyu pernah menjadi orang yang berbakat. Benua keberuntungan surgawi, Lin Xianyu menyesap anggur dan mencibir, patriarkmu, tidakkah kamu merasa konyol dengan kalimat ini? Jika kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri, tetapi sebaliknya? Bantu aku, saya secara alami memiliki kemampuan ini. Itu hanya tujuan saya. Itu bukan orang terkuat di benua keberuntungan surgawi, tetapi 3.000 dunia kecil, ribuan dunia besar, dan bahkan dunia yang lebih besar. Lin Xianyu tercengang ketika dia mendengar kata-kata Mu Yun. Dia tidak mengerti 3.000 dunia kecil dan ribuan dunia besar, tapi nada bicara Mu Yun sangat mirip dengan dia dulu. Kamu memiliki ambisi besar, dan kamu tidak takut dihancurkan sampai mati. Aku tidak bisa menahannya. Mu Yun berkata dengan senyum haha, aku tidak akan mengambil posisi patriark muda keluargamu. Kalau begitu ceritakan tentang kondisimu. Segera, Mu Yun bertepuk tangan dan berkata, orang sepertimu, yang darahnya kekurangan darah, tidak memiliki meridian di tubuhnya. Dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berguna, tetapi pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu bisa bertahan hidup?
Petik 2. Baik, mendengar kata-kata Mu Yun, Lin Xianyu langsung terkejut. Ya, meskipun meridian diperlukan bagi seniman bela diri untuk berkultivasi, meridian juga diperlukan bagi seseorang untuk hidup. Bagaimana dia bertahan beberapa tahun terakhir tanpa meridian? Mengapa tidak ada yang peduli dengan pertanyaan yang tampaknya sederhana ini selama bertahun-tahun? Lupakan saja, izinkan saya berbicara tentang kondisi saya terlebih dahulu. Melihat Lin Xianyu tertegun, Mu Yun berkata lagi, saya dapat membiarkan Anda masuk ke gua spiritual dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 3 tahun. Masuklah ke alam yang melewati dewa dan hancurkan. Melewati alam dewa dalam 10 tahun. Dan kau hanya perlu berjanji padaku satu syarat. Syarat apa? Sederhana, jadilah pendampingku, pendamping pribadi, 3 tahun. Pengawal, 3 tahun. Sesederhana itu, kamu tidak perlu memikirkannya, sesederhana itu. Mu Yun berkata lagi, selain itu, kamu hanya bertanggung jawab untuk melindungiku. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Kata-kata, Anda bersedia melakukan apa yang saya minta Anda lakukan. Lakukan, jika Anda tidak menginginkannya, lupakan saja. Ini, Lin Xianyu terkejut lagi. Ini juga disebut penjaga pribadi. Di kota Nanyun, anak-anak keluarga yang kuat akan menemani penjaga prajurit, dan penjaga itu harus melindungi keselamatan tuan mereka. Jika ada yang memberontak melawan tuannya, dia akan mati dan bahkan lebih tidak nyaman. Tapi permintaan Mu Yun, oke, aku berjanji padamu. Melihat senyum tipis di wajah Mu Yun, Lin Xianyu sangat tenang dan berbicara. Oke, karena itu masalahnya, pertama-tama saya akan berbicara dengan Anda tentang masalah fisik Anda. Mu Yun menuangkan segelas anggur lagi dan mulai bercerita. Seniman bela diri mengumpulkan esensi nyata dari langit dan bumi untuk melatih tubuhnya. Tubuh fisik 10 kali lipat memurnikan dan mengalahkan tubuh fisik dengan esensi nyata, sedangkan titik akupuntur spiritual 10 kali membuka lubang acu poin dengan esensi nyata. Di akhir analisis, itu juga merupakan peningkatan dari seniman bela diri. Tubuhnya kuat. Seorang seniman bela diri di alam dewa, yang mengolah kekuatan jiwa, tidak hanya kuat di tubuhnya, tetapi juga mendominasi jiwanya. Tongshen 10 kali lipat, apakah pintu masuk ke kamar? Mendengarkan ucapan Mu Yun yang hampir tidak masuk akal, wajah Lin Xianyu berangsur-angsur menjadi serius. Bagaimanapun, dia hanyalah anak dari sebuah keluarga di kota Nanyun, dan dia tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan keluargamu. Melihat Lin Xianyu tetap tinggal, Mu Yun terbatuk dan berkata, tidakkah kamu mengerti? Maka kamu harus memperlakukanku sebagai omong kosong, tetapi kamu harus mengingat yang berikut ini. Meridian adalah fondasi yang menembus tubuh prajurit. Sebenarnya, tulang adalah dasar tubuh prajurit, dan meridian adalah sasis dasar yang montok, dan daging dan darah adalah menara langit yang mengisi sasis. Ketiganya sangat diperlukan. Namun, meridian Anda telah hilang selama hampir 6 tahun, tetapi Anda masih hidup. Bukannya Anda tidak memiliki meridian di tubuh Anda, tapi Anda telah membentuk meridian lain, meridian yang sama sekali berbeda dari biasanya. Seniman bela diri. Apa? Mendengar kata-kata Mu Yun, Lin Xianyu dikejutkan oleh gelombang di hatinya. Dia sudah memiliki meridian, namun, meridian Anda, tepatnya, tidak dapat dianggap sebagai meridian nyata, tetapi selama itu dibudidayakan lusa, meridian yang 100 kali lebih kuat daripada meridian asli dapat terbentuk. Bagaimana itu bisa terjadi? Mendengar kata-kata Mu Yun, bahkan King Zi dan King Shuang tercengang. Merupakan keajaiban bahwa Lin Xianyu dapat bertahan hidup, dan dapatkah dia mengolah meridian khusus? Kenapa kalian melihatku? Aku bukan gorila. Dia meringkuk bibirnya, Mu Yun tak berdaya, dan melanjutkan, biarkan saya begini, saya bertanya, saat ini, apakah Anda memiliki analgesia di seluruh tubuh Anda untuk jangka waktu setiap hari? Selama periode waktu itu, Anda bisa, jangan menunggu mati, makanya kamu menggunakan alkohol untuk menghilangkan kesedihanmu. Dan pada saat yang sama membuat dirimu mati rasa, sudah seperti ini sejak kamu kehilangan darahmu. Bagaimana Anda tahu hal ini, bahkan orang tuanya tidak tahu, bagaimana mungkin Mu Yun mengetahuinya? Anda tahu, dia selalu bertanya pada dirinya sendiri tentang kesombongan di hatinya, jadi setelah darahnya diambil, dia selalu menanggung semua rasa sakit dan ejekan. Pada siang hari setiap hari, aliran darah di tubuhnya akan mengalir ke air mancur dan menjadi cepat, selama itu hampir menyakitkan. Jadi setiap hari, dia menggunakan alkohol untuk membuat dirinya mati rasa. Sambil menjabat tangannya, Mu Yun melanjutkan, hanya saja setelah rasa sakit itu, kamu akan merasakan aliran darah kembali normal lagi, bahkan lebih lancar dari sebelumnya, kan? Iya, pada saat ini, Lin Xianyu memandang Mu Yun, tanpa jejak penghinaan, tetapi menantikannya. Dia berharap Mu Yun mengatakan sesuatu yang mengejutkannya.
Betulkah? Melihat Lin Xianyu mengangguk setuju, Mu Yun sangat gembira. Maka itu akan mudah. Permukaannya tenang, Mu Yun melanjutkan, alam semesta begitu luas dan luas. Tempat di mana kita berada hanyalah sudut dunia, tidak lebih dari tempat berdebu kecil. Anda tidak tahu terlalu banyak tentang hal-hal magis. Petik 2. Suatu ketika ada orang yang kuat seperti Anda, karena dia dikejar oleh musuh, diejek oleh musuh, kehilangan tubuh dan urat nadinya, dan menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi orang ini memiliki ketekunan yang besar. Menciptakan serangkaian teknik kultivasi, untuk benar-benar memperbaiki meridian sendiri, yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kemudian melonjak kekuatan, mematahkan nadi dan tulang musuh, dan akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik surga dan bumi. Lin Xianyu benar-benar terkejut saat mendengar kata-kata Mu Yun. Garis keturunan disita, buat garis keturunan Anda sendiri. Teknik itu disebut Heaven Defying Divine Meridian Jue. Teknik ini tidak hanya dapat mengembalikan meridian, tetapi juga memperdalam kultivasi, semakin kuat garis keturunannya, dan bahkan pada akhirnya, itu dapat dibandingkan dengan garis keturunan para dewa dan binatang buas. Mu Yun tersenyum dan berkata, kebetulan aku punya. Melihat senyum jahat di wajah Mu Yun, Lin Xianyu mengertakkan gigi. Sejak dia menjadi sampah, semuanya berubah. Cinta dan persaudaraan kebapaan yang dulu telah sirna. Dia hanya sia-sia untuk ditertawakan. Hari ini, ketika sebuah kesempatan ditempatkan di depannya, dia harus dipindahkan. Bahwa Meng Guangling menemukan dirinya juga untuk tubuhnya yang cacat, tetapi dia tahu metode Meng Guangling dengan baik, jadi dia tidak mau bekerja sama dengannya sama sekali. Mu Yun di depannya juga punya tujuan. Namun, 3 tahun perlindungan pribadi, dengan imbalan kesempatan baginya untuk bangkit, sepadan. Tuan kecil, susu, Lin Xianyu membungkuk sedikit, melengkungkan tangannya dan menundukkan kepalanya, dan berteriak dengan hormat. Melihat ekspresi Lin Xianyu, Mu Yun tersenyum. Jenius semacam ini sangat sulit untuk ditaklukkan, dia memiliki kesombongan sendiri di dalam hatinya dan tidak dapat dilanggar. Namun, yang diinginkan Mu Yun bukanlah menerima, tetapi meminjam sementara. Di South Cloud City, dia membutuhkan seorang pembantu. Lin Xianyu adalah pembantu pertama yang dia rekrut. Ini baik, kamu tuan muda, itu sudah cukup. Mu Yun tertawa dan berkata, sekarang aku menyampaikan formula pertama dari seni rahasia Divine Vessel yang menentang surga. Dalam 1 bulan, kamu harus menerobos ke Spirit Acu Point Realm, jika tidak, itu akan menjadi milik kita. Semua perjanjian antara, batal. Bahkan jika kamu telah berhasil berkultivasi dan belum mencapai tingkat pertama dari gua spiritual, aku tidak membutuhkanmu. Yang aku butuhkan adalah seorang jenius, bukan pemborosan. Kekuatan seni kapal ilahi yang menentang surga sangat kuat. Anda akan memahaminya dalam 1 bulan. Setelah kata-kata itu jatuh, gulungan kertas muncul di cincin ruang Mu Yun, tertutup rapat dengan karakter kecil. Melihat Mu Yun benar-benar langsung mengeluarkan buku itu, Lin Xianyu terkejut. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mu Yun mendesak, jangan lanjutkan. Kau baru saja memberikannya padaku. Apakah mungkin bagi saya, tuan muda, untuk berlutut dan menyerahkannya kepada Anda? Mu Yun memutar matanya. Ini adalah keterampilan magis kamu. Kamu tidak takut aku akan memberikannya kepada anak-anak keluarga Lin setelah aku berhasil berkultivasi, dan kemudian. Haha, mendengar kata-kata Lin Xianyu, Mu Yun tertawa dan berkata, apakah kamu bodoh? Seni vena ilahi yang menentang dewa ini, apakah menurutmu ada orang yang bisa berkultivasi? Orang sepertimu belum tentu muncul dalam 1000 tahun. Persyaratan Tiansen Mai Jue sangat keras, jadi kamu bisa mengeluarkannya dan melihat siapa yang rela menanggung bahaya kematian otot dan pembuluh darah yang mengancam jiwa, meninggalkan basis kultivasi seseorang, dan melatih keterampilan bela diri ini dari awal. Mengangguk, Lin Xianyu mengerti di dalam hatinya. Hanya ada satu hal, dia benar-benar tidak mengerti. Dari mana Mu Yun mendapatkan kekuatan magis ini? Oh, omong-omong, tulisanku agak jelek, tapi kamu bisa memahaminya, jadi tonton saja. Dia melambaikan tangannya, dan Mu Yun berbalik dan pergi. Bulan ini, kamu dapat menemukan tempat untuk berlatih sendiri. Setelah 1 bulan, berkultivasi ke alam gua spiritual dan datang kepadaku. Mulai saat itu, kamu akan menjadi penjaga medali emas pertama Mu Yun. Suara rendah hati terdengar dari luar pintu, dan Lin Xianyu tersenyum pahit. Apakah orang ini, sebuah manuskrip? Tapi itu tidak masalah. Lin Xianyu mulai menontonnya dengan tenang ketika dia mengambil metode pelatihan pertama dari Jue kapal ilahi yang menentang surga. Lin Xianyu tanpa sadar percaya bahwa ini adalah keterampilan magis yang diperoleh di bawah Qiyu Mu Yun, yang awalnya tidak diturunkan kepadanya. Jika dia tahu bahwa yang asli ada di kepala Mu Yun, dia tidak tahu bagaimana perasaannya di dalam hatinya.
Tuan Muda, apakah Anda memberinya keterampilan magis seperti ini? Setelah meninggalkan paviliun surga, King Xuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang salah, Tuan Muda, kamu tidak membodohi orang, kan? Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang seperti itu? Melihat King Xuang dan King Zi mengangguk serempak, Mu Yun terdiam. Lin Xianyu adalah bakat individu. Saya tidak ingin menyia-nyiakan bakatnya, dan seni rahasia kapal ilahi yang menentang surga tidak berguna bagi saya. Berikan padanya. Sesederhana itu. Mu Yun tersenyum dan berkata, dalam 3 tahun, orang ini mungkin dapat menerobos ke alam para dewa dalam waktu 3 tahun. Cenayang, King Zi dan King Xuang curiga. Garis keturunan Lin Xianyu rusak, dan seni vena ilahi yang menentang dewa yang dikatakan Mu Yun seperti tawar-menawar, dan hanya orang bodoh Lin Xianyu yang akan mempercayainya. Pada bulan Januari, adalah keajaiban bahwa pria itu dapat menembus alam gua spiritual. Dari pemutusan darah di seluruh tubuh ke tingkat pertama dari alam acu poin spiritual, dalam 1 bulan. Jangan membual begitu cepat. Tidak percaya padaku. Melihat ekspresi bertanya dari kedua gadis kecil itu, Mu Yun tertawa dan berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Apa yang kamu pertaruhkan? Jika Lin Xianyu menemukan saya pada bulan Januari, itu akan membuktikan bahwa dia telah melangkah ke tahap pertama gua spiritual. Saya tidak ingin kalian berdua melakukan apapun. Hanya melayani Tuan Muda saya dalam semalam. Jika saya gagal, saya akan melakukannya. Beritahu ayahku bahwa dia akan melakukannya bagaimana kalau kalian berdua dipindahkan. Aku juga sangat tidak senang melihatmu berada di sisiku. Melayanimu, bah, kenapa kamu tidak berani bertaruh? Apa yang tidak berani kamu lakukan? King Zi mengangkat lehernya yang seputih salju, dan berkata dengan dada tegak, jika kamu berjudi, jika kamu tidak percaya, aku akan membunuhmu sendiri. Baik, melihat wajah King Zi yang memerah, jantung Mu Yun berdenyut. Ada saat ketika Yaoer berada di depannya juga, dengan sedikit rasa malu, sedikit kesombongan, dan sedikit kelucuan dan nakal. Memikirkan Qin Mengyao, wajah Mu Yun tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan. Yaoer, jangan khawatir, aku akan segera menemukanmu. Saya telah mendengar dari Tuan Miao, Qin Mengyao ada di Sekte Pil Suci, semuanya baik-baik saja. Ini adalah berita yang paling meyakinkan untuk Mu Yun. Kakak, melihat sosok Mu Yun yang agak suram, King Xuang menarik sudut pakaian kakak perempuannya dan berkata, jangan perlakukan Tuan Muda seperti ini. Sebenarnya, yang lain cukup bagus. Bagaimana orang lain? King Zi menatap adiknya. Apakah kamu tidak tahu, ketika Tuan Muda berada di kota Awan Utara, ada seorang tunangan bernama Qin Mengyao. Pada saat itu, Tuan Muda bertarung melawan hantu Master Sekte Pil Suci untuknya. Dia tidak ragu untuk menghabiskan 100 tahun hidupnya, berjuang dengan hidupnya, meskipun pada akhirnya Tuan Muda masih gagal, tetapi cukup untuk melihat apa yang Tuan Muda miliki untuk tunangannya. Bah, mendengar ini, King Zi bersenandung, lalu mengapa dia mengatakan itu untuk menggoda kita? Saya pikir dia hanya wortel besar. Kakak, Patriark memiliki perintah, kami ingin semuanya mematuhi Patriark Muda, bahkan jika itu, hal semacam itu, apakah kamu sudah melupakannya? Aku tidak lupa, King Zi tidak mau mengatakan, hanya saja, tapi saya tidak ingin membuat orang ini begitu bebas. Bahkan jika suatu hari, dia akan membiarkan kita tidur. Sebelum itu, saya akan membuatnya menderita. Setelah kembali ke rumahmu, Mu Yun kembali ke halamannya lagi untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Trauma di tubuhnya pada dasarnya telah pulih, dan kemudian dia akan melapor ke Akademi 7 Orang Bijak. College of Seven Sages, Mu Yun juga telah melakukan beberapa pemahaman baru-baru ini. Akademi 7 Orang Bijak dibagi menjadi 7 sekolah, dan masing-masing memiliki dekan. Dapat dikatakan bahwa Akademi 7 Orang Bijak dipisahkan dan dapat digunakan sebagai 7 akademi tunggal. Bersama-sama itu adalah kekuatan yang kuat. 7 akademi ini juga dinamai emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Akademi 7 Orang Bijak saat ini, 5 sekolah Jinmu air, api dan bumi, masing-masing ditunjuk oleh 5 kekuatan utama Lin, Xiao, Mu, Gu, dan keluarga kerajaan. Mengontrol pasukan utama, dan Akademi Angin dan Akademi Guntur, penyisipan kekuatan itu rumit. Sepertinya tidak terlihat, selalu ada sepasang tangan besar, yang dimanipulasi secara diam-diam, sehingga 5 kekuatan utama tidak pernah bisa menggunakan 2 rumah ini untuk digunakan sendiri. Jangan meremehkan Akademi 7 Orang Bijak. Akademi 7 Orang Bijak adalah akademi yang dikelola oleh Kekaisaran, hampir semua jenius Kekaisaran Nanyun ingin beribadah di Akademi 7 Orang Bijak. Oleh karena itu, ini adalah pusat ekspor bakat, dan juga merupakan tempat terpenting bagi keluarga besar. Jenius adalah yang paling penting untuk kebangkitan sebuah keluarga.
Pada awalnya, keluargamu bukan salah satu dari 5 kekuatan utama, alasan peningkatan pesat justru karena Mu Qingyu tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengendalikan Tujuan di Seven Sages College di tangannya. Seven Sages College, 7 perguruan tinggi, ada terlalu banyak kompetisi yang tidak diketahui di antara mereka. Yang paling sulit dipahami adalah 2 perguruan tinggi terakhir, Akademi Lei Feng dan Akademi Fengxian. Di 2 perguruan tinggi ini, hampir sebagian besar tutor dan siswa, termasuk beberapa alkemis dan ahli alat, termasuk di antara 5 kekuatan utama. Personil luar, hanya sebagian kecil yang merupakan anggota dari 5 kekuatan utama, tetapi mereka sangat ditolak. Sepertinya Akademi Lei Feng dan Akademi Fengxian tidak sederhana. Setelah dengan hati-hati mempertimbangkan berbagai aspek dari Akademi 7 orang bijak, Mu Yun akhirnya mengambil keputusan dan akhirnya memilih halaman besar yang ingin dia masuki. Fengxian Yuan, memilih Akademi Fengxian, Mu Yun bukan hanya orang bodoh. Meskipun keluargamu mengendalikan Tujuan, orang-orang itu pasti mematuhi perintah Mu Qingyu, dan dia tidak bisa menyambutnya. Dalam hal ini, lebih baik untuk memasuki Akademi Fengxian dan mengubah Akademi Fengxian menjadi basis bakat Anda sendiri. Dengan aliran bakat yang stabil, secara bertahap, timnya akan mulai secara bertahap. Waktu sangat mendesak dan mengambil keputusan, Mu Yun datang ke Seven Sages College untuk melapor. Saya harus mengatakan bahwa luasnya Akademi 7 orang bijak jauh melebihi harapan Mu Yun. Berdiri di gerbang kompleks, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa di gerbang seluruh perguruan tinggi, ada 7 simbol yang mewakili perguruan tinggi 7 orang bijak, yang terhubung bersama dan memiliki temperamen yang agung. Gerbang yang lebarnya mencapai 100 meter itu memenuhi sebuah jalan. Perguruan tinggi 7 orang bijak ini awalnya dibangun di pusat ibu kota kekaisaran, dan hanya beberapa jalan dari istana kekaisaran. Terlebih lagi, apa yang membuat Mu Yun merasa paling dermawan adalah gunung yang menjulang tinggi yang berdiri di atas Seven Sages College. Gunung itu 1 kilometer penuh, dikelilingi oleh pegunungan, bahkan jika Anda berdiri di gerbang Akademi 7 orang bijak, Anda dapat melihat dengan jelas. College of Seven Sages mencakup area yang luas, dan di antara mereka, ada hutan kuno, yang merupakan hutan asli yang menyeluruh. Dikatakan bahwa itu adalah monster tua dari Akademi 7 orang bijak yang secara paksa mencabut pegunungan dari pegunungan Poyun dan memindahkannya ke Akademi 7 orang bijak. Selain itu, setiap tahun, Akademi akan menangkap binatang roh tingkat tertentu dan membesarkan mereka di penangkaran, sehingga siswa dapat berlatih bertarung. Akademi yang mengumpulkan 5 kekuatan teratas sebagai mentor, tidak hanya memiliki seni bela diri yang berharga dari 5 kekuatan, tetapi juga mengumpulkan ahli alkimia seperti Mo Qingtian dan Mo Wen. Tidak ada kekurangan dewa dan tentara, dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tempat suci yang Anda dambakan, jika Anda tidak mengolah beberapa orang terkenal dan berkuasa setiap tahun, maka itu akan disebut jahat. Nanyun College, Seven Sages College, haha. Melihat gerbang 7 Sages College, Mu Yun tertawa bodoh memikirkan tinggal di Beiyun College. Berkeliaran, tanpa diduga, dia berlari ke tempat itu lagi dan menjadi mentor. Hanya saja kali ini, sebagai tutor, Mu Yun harus melakukan lebih dari sekadar mengajar siswa. Yang paling penting adalah memperluas badan siswa Anda sendiri dan merekrut mereka satu persatu untuk menjadi tentara gembala Anda sendiri. Bajingan di depan, keluar. Namun, saat Mu Yun sedang menyusun cetak biru tujuan Hong Yuan Everbright-nya, suara omelan menariknya kembali ke dunia nyata. Berbalik, sebuah kereta tinggi muncul di depannya. Kereta itu tingginya lebih dari 3 meter dan panjangnya sekitar 5 meter, tampak seperti ruang bergerak, berpenampilan indah dan didekorasi dengan mewah. Terutama binatang roh yang menarik kereta. Spirit binatang unicorn 5 tingkat. Unicorn adalah sejenis binatang roh yang cukup manusiawi. Kekuatan serangannya tidak kuat, tetapi memiliki stamina fisik yang kuat dan kesadaran yang setia untuk mengenali tuannya, sehingga sangat dicintai oleh anak-anak keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Berani memarahiku. Berbalik, Mu Yun hanya berdiri di tengah gerbang, tidak bergerak, melihat kereta mewah. Bocah bau, menghalangi mengemudi pangeran ke-9, kupikir kamu mencari kematian. Ketika pengemudi melihat bahwa Mu Yun tidak bersembunyi, dia masih berdiri di tengah jalan dan menatapnya dengan provokatif, dia tiba-tiba merasa cemas dan mengendarai kuda unicorn langsung ke arah Mu Yun. Meskipun kuda bertanduk satu tidak agresif, kuda bertanduk satu sangat tangguh. Bagaimanapun, itu adalah binatang roh tingkat kelima, dan kekuatannya tidak lemah. Pengemudi itu yakin dalam hatinya bahwa ketika tikungan ini turun, orang di depannya akan mati, dan jika dia berani memblokir mobil pangeran ke-9, dia akan mencari kematian.
Memotong. Melihat kereta kuda berlari ke depan, Mu Yun membuat luka di hatinya, berdiri diam, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak punya niat untuk melawan. Melihat adegan ini, pelayan kecil di kereta itu bahkan lebih bersemangat. Xiao Ju, sialan dia bajingan. Dengan perintah, kecepatan rusa kutub tunggal melonjak. Ini bukan pertama kalinya hal semacam ini terjadi. Kerangka 9 pangeran diblokir oleh beberapa orang yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Mereka menolak untuk menyerah. Mereka semua dilumpuhkan oleh kuda unicorn, dan bahkan beberapa orang meninggal. Pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi peristiwa besar. Hal-hal kecil dan sepele. Karena itu, tidak ada seorang pun di Akademi 7 orang bijak yang berani menghentikan mobil di depan umum. Orang ini, pada pandangan pertama, adalah seorang pemula, dan dia mengenakan pakaian lusuh. Dia pasti tidak memiliki latar belakang. Dia benar-benar mencari kematian. Pergi. Tiba-tiba, Mu Yun menjerit dalam-dalam, tidak melihat apa yang dia lakukan, kuda bertanduk satu itu tiba-tiba berhenti, dan kuku depannya terangkat tinggi. Klik, kuda unicorn memiliki tubuh yang besar, yang ini terangkat, hampir pada sudut 90 derajat, dan seluruh tubuh ditekan ke kereta di belakangnya. Kereta yang didekorasi dengan mewah itu retak dan hancur. Dua sosok jatuh darinya dengan sia-sia, dan pakaian mereka acak-acakan. Salah satu dari mereka, mengenakan jubah perak dengan alis tajam dan mata pedang, memiliki wajah pucat dan tampak terlalu memanjakan. Orang lain adalah seorang wanita. Pada saat ini, tubuh wanita ditutupi dengan hanya sedikit pakaian intim untuk menutupi tempat yang jelas. Dua titik merah di dada, ditambah goresan di leher dan tubuh, tidak sulit untuk dibayangkan bahwa mereka berdua baru saja melakukannya di dalam mobil. Mobil bergetar. Mu Yun melihat mereka berdua, berbalik dan pergi. Guizi kecil, saya pikir Anda sedang mencari kematian, bagaimana Anda mengatur mobil? Pria kulit putih itu menamparkan wajah pemuda yang baru saja berdiri. Tiba-tiba, pemuda itu kehilangan pusat gravitasinya lagi dan duduk di tanah lagi. Huang Sangyu sangat marah. Dia berada di dalam mobil barusan, ketika dia sangat bersemangat, kecepatan Xiao Guizi semakin cepat dan dia hampir membuatnya terbang ke langit. Tapi siapa tahu, sebelum dia melayang ke langit, tiba-tiba keretanya terbalik dan tiba-tiba memotretnya dari udara, bagaimana caranya agar dia tidak marah. Pangeran ke-9, aku tidak menyalahkanku untuk masalah ini. Guizi kecil mencengkeram setengah dari pipinya yang bengkak, menangis dan menangis, ini dia, orang ini yang menghalangi kereta kita. Berhenti. Melihat Mu Yun ingin pergi, Huang Sangyu merasa cemas. Paria tercela, sebenarnya menghalangi keretaku dan membalikkan keretaku. Apakah kamu masih ingin lari? Seven Sages Colege, kemana kamu bisa pergi? Hah, apakah kamu memanggilku? Melihat ekspresi putus asa Huang Sangyu, Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, keretamu terbalik. Apakah itu ada hubungannya denganku? Tidak masalah, itu hantumu, kata Takako kecil tiba-tiba. Ya, karena kamu bilang aku yang membuat hantu itu, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu melihatku melakukannya? Guizi kecil menggelengkan kepalanya dengan kosong. Lalu apakah kamu melihat prajurit ajaib apa yang aku gunakan untuk mengemudikan kereta? Takako kecil menggelengkan kepalanya lagi. Itu dia. Tidak, kamu baru saja berteriak dan menakuti unicorn. Tiba-tiba Takako kecil bereaksi. Oh, menurut adikku ini, seumur hidupku aku tercengang dan takut kuda unicorn pipis di pantat. Ya, haha. Melihat Mu Yun tertawa terbahak-bahak, Huang Sangyu bertanya, apa yang kamu tertawakan? Kamu tidak percaya, kamu lihat alamku hanyalah alam gua spiritual tingkat pertama, dan unicorn adalah binatang roh tingkat 5, aku mengejutkannya dengan kejutan. Apakah kamu bercanda, bahkan jika unicorn itu tidak pandai menyerang, apakah itu sangat menakutkan? Mendengar penjelasan Mu Yun, Huang Sangyu tampak murung dan menatap pelayan kecilnya. Beraninya kau berbohong padaku, beraninya, Tuhan, beraninya aku berbohong padamu. Guizi kecil berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk Kowotol, tidak berani bernapas. Dia jelas tahu temperamen tuannya. Ada terlalu banyak hal untuk membunuh orang jika mereka tidak setuju satu sama lain. Jiuye, Xiao Takako setia padamu, aku pikir anak ini adalah 80% dari masalah. Tiba-tiba, wanita penggoda di sebelah Huang Sangyu memutar pinggang ular air dan mencondongkan tubuh ke depan. Wanita itu memandang Mu Yun dan berkata, melihat orang ini dalam gaun lusuh, aku khawatir dia juga sampah di Akademi 7 orang bijak. Lebih baik membunuhnya. Aku tidak menikmatinya sekarang. Dengan itu, wanita itu mendengarkan senjata pembunuh besar dan bersandar di bahu Huang Sangyu. Untuk sesaat, arus panas melonjak di tubuh Huang Sangyu, siap untuk bergerak. Sayang kamu bilang begitu, lalu bunuh. Huang Sangyu tersenyum sedikit, seolah-olah dia sedang mengucapkan hidup dan mati seekor semut.
Hah, Apa aku sudah mati? Mu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, pada hari pertama ketika saya datang ke Seven Sages Colege, masalah seperti itu terjadi. Dianggap sebagai anjing di jalan, dia sudah menanggungnya. Tapi sekarang, orang ini mengumumkan kematiannya seolah-olah mengumumkan kematian seekor anjing. Pertama-tama, saya baru saja datang ke Akademi 7 Orang Bijak dan saya tidak ingin menimbulkan masalah. Sekali lagi, saya tidak menyinggung Anda. Maaf. Mendengar kata-kata Mu Yun, Huang Sangyu menyela, unicorn saya selalu lembut, dan hari ini dia tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Mungkin dia marah ketika dia melihat Anda marah, dan ini mengganggu saya, jadi saya tentu tidak akan menghukum saya. Unicorn, tetapi kamu harus membayarnya. Harganya, kematian. Iya, Mu Yun akan melakukannya. Orang ini memiliki kotoran di kepalanya. Saya tidak ingin peduli tentang Anda, tetapi hari ini, tampaknya ketika saya pertama kali tiba di kampus, saya akan menyebabkan beberapa masalah. Huang Sangyu menutup telapak tangannya sedikit dan Menatap Mu Yun dengan senyum main-main di matanya. Pedang cincin. Dengan minuman rendah, Huang Sangyu benar-benar menunjukkan cahaya keemasan di tangannya, dan cahaya keemasan itu dengan aura tajam, bergegas menuju Mu Yun untuk pergi. Menarik, ketika dia keluar kali ini, Mu Yun tidak membawa King Zi dan King Xuang. Kedua orang ini memandangnya seperti tahanan setiap hari. Mereka tidak benar-benar menggunakannya untuknya, dan mereka sangat menjengkelkan. Melangkah keluar untuk menemui Huang Sangyu, Mu Yun membuat busur cian di tangannya, dan langsung menyerang. Mengolah seni tubuh Dewa Petir Surgawi mencapai tingkat keempat dan kekuatan guntur dan kilat yang terkumpul di tubuhnya sudah cukup kuat. Lapisan keempat adalah mengubah guntur dan kilat menurut pikiran Anda sendiri. Busur listrik ditembakkan dalam sekejap, dan lampu listrik berderak tersebar di sekitar. Serangan Huang Sangyu adalah logam dengan tekad, tetapi tidak peduli seberapa keras emas itu akan setajam selembar kertas di hadapan sifat petir yang tak terkalahkan dan menekan. Ledakan, raungan yang dalam terdengar, dan medan listrik dikelilingi oleh derak, diikuti oleh jeritan. Saya melihat tubuh Huang Sangyu gemetar, jatuh ke tanah, tubuhnya berderak, dan tubuhnya gemetar seperti kambing. Kamu, Xiao Guizi tercengang, berbicara dengan tidak jelas, kamu berani mengalahkan pangeran ke-9, kamu akan membunuhmu. Dia tahu bahwa 9 pangeran berada di alam ganda alam gua roh, dengan kekuatan luar biasa, dia tidak menyangka bahwa gerakan Mu Yun hanya sedetik. Potong, tidak membunuhnya lagi. Mu Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, namun, 2 nyawamu seharusnya tidak begitu berharga kan? Melihat Mu Yun mengalihkan pandangan mereka kepada mereka, putra bangsawan kecil dan wanita penggoda itu tiba-tiba bergetar, dan mereka tidak berani bernapas. Beritahu orang ini, aku adalah instruktur Mu Yun dari Akademi Lei Feng, dan jika kamu ingin membalas dendam, pergi saja ke Akademi Lei Feng untuk menemukanku. Meninggalkan kata-kata ini, Mu Yun pergi. Lei Feng Yuan, kamu mati. Melihat Mu Yun yang pergi, Xiao Guizi berkata dengan kejam, lalu buru-buru menarik tuannya dan berlari ke arah Jin Yuan. Jin Yuan adalah salah satu dari Seven Sages Colege yang dikendalikan oleh keluarga kekaisaran. Selama Anda menemukan tutor yang setia kepada keluarga kerajaan di Jin Yuan, Mu Yun harus berlutut dan memohon belas kasihan. Di sisi lain, Mu Yun melangkah maju dan berkeliaran di Akademi 7 Orang Bijak. Saya harus mengatakan bahwa perguruan tinggi 7 Orang Bijak ini sangat luas, dan ada pegunungan kecil di dalamnya, yang hanyalah sebuah kota di dalam kota. Selain itu, Akademi 7 Bijak dibagi menjadi 7 bagian, dan 7 halaman besar sangat berbeda satu sama lain, hanya berjalan di jalan, Mu Yun akan melihat banyak perselisihan terjadi, dan bahkan perkelahian besar. Benar-benar muda dan mudah tersinggung. Melihat orang-orang itu berkelahi, Mu Yun menggelengkan kepalanya. 7 pengadilan utama dapat dikatakan sebagai 5 pengadilan utama yang dikendalikan oleh 5 kekuatan utama, dan semuanya adalah pejuang masa depan dari 5 kekuatan utama. Pada saat ini, mereka berjuang keras, melukai diri mereka sendiri, tetapi untuk 5 kekuatan utama, mereka semua terpesona oleh kepentingan mereka sendiri. Hei, saudaramu. Tiba-tiba, Mu Yun, yang sedang berjalan menuju akademi, dikejutkan oleh sebuah teriakan. Lao Mo, bisakah kamu tidak seperti ini setiap saat toh? Kamu adalah alkemis bintang 6, jadi bagaimana kalau kamu harus menjadi master? Tidak apa-apa, saya tidak repot-repot mengurus mereka yang ketenaran dan pengaruh, mereka mengganggu saya semua akan bergegas, hanya di depan Anda seperti ini. Tuan Mo tertawa, melihat Mu Yun benar-benar datang ke akademi, sangat senang. Aku tahu saat aku di sini, kamu tidak akan tinggal lama di North Cloud City. Emas akan selalu bersinar, aku ingin bersamamu setiap hari saat aku di sini.
Bersama setiap hari, mendengar apa yang dikatakan Tuan Mo, Mu Yun mengambil tangan Tuan Mo dan menatapnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Oh, jangan banyak bicara, kamu tidak akrab dengan Akademi 7 Orang Bijak, akan kutunjukkan padamu. Kamu mengajakku untuk melihat. Mu Yun memandang Mo dan bertanya, Mo tua, aku melihat banyak perkelahian barusan. Akademi ini bisa berantakan, bisakah kamu melakukannya? Jangan khawatir, 7 halaman utama, 5 kekuatan utama mengendalikan 5 akademi utama Jinmu, air, api dan bumi, dan Akademi Lei Feng dan Akademi Fengxian lainnya, yang memiliki berbagai kekuatan, tapi aku adalah penatua dari kursi tertua Akademi ke-7. Mereka tidak mendengarkanku. Keluar dari halaman ke-7. Penatua Si, Jangan meremehkan posisi tetua Si, tetua akademi ini, tetapi dia dapat langsung membuka murid akademi, terlepas dari siapa dia, dan apa yang dia lakukan. Saya dapat membuka siapapun yang saya inginkan. Penatua seperti itu, bukankah seharusnya mereka langka? Tidak banyak, tidak banyak. 5 kekuatan utama menempati 5 tempat, tetapi 5 penatua ini tidak sebesar hak saya, dan 5 lainnya semuanya terkenal. Oh, kakak laki-laki saya adalah kepala dari 5 penatua lainnya. Titik petik 2. Mo Qingtian, seorang alkemis bintang 7, secara alami memenuhi syarat untuk menjadi kepala 5 tetua. Mu Yun memperkirakan bahwa 3 tetua lainnya mungkin juga tokoh tingkat master terkenal di kota Nanyun. Hanya saja ini bukan yang harus dia pertimbangkan untuk sementara. Mo tua, ceritakan tentang situasi di Akademi Lei Feng. Baik, Mo Wen membuka mulut dan berkata, sekolah 7 Orang Bijak, 7 perguruan tinggi besar, ada total lebih dari 70.000 siswa, dan setiap perguruan tinggi memiliki sekitar 10.000 siswa. Di antara mereka, mereka secara kasar dibagi menjadi lebih dari 200 kelas. Ini adalah dibagi menjadi kelas lanjutan, kelas menengah dan kelas dasar setelah skor komprehensif. Kelas dasar memiliki paling banyak, kelas lanjutan paling sedikit, dan kelas lanjutan sekitar selusin. Yang paling sedikit bukan kelas lanjutan, tetapi kelas khusus. Kelas khusus, ya, kelas khusus adalah tempat berkumpulnya talenta inti dari setiap kompleks. Hanya ada 2 kelas, 100 orang, dan 100 orang ini semuanya berbakat dan kuat. Mo Wen terus memperkenalkan, setiap senyawa memiliki daftar. Siswa kelas khusus, selama Anda kuat dan mengalahkan yang ke-100, Anda bisa menjadi siswa kelas khusus, dan Anda hanya bisa mendapatkan dari yang ke-100. Tantangan, jenis ini tantangan hanya bisa datang dari siswa kelas lanjutan, ini juga semacam kegembiraan. Ini tidak sulit untuk dipahami oleh Mu Yun. Menurut ketentuan ini, maka akademi kelas junior akan bekerja keras untuk membina dan ingin menjadi siswa kelas menengah, dan siswa kelas menengah akan bekerja keras untuk menjadi siswa kelas senior. Hanya ketika Anda menjadi siswa kelas lanjutan, Anda dapat menantang siswa kelas khusus. Hanya dapat ditantang dari 100, yang juga akan merangsang perguruan tinggi kelas khusus untuk lebih agresif. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk menjadi 100, dan Anda dapat diperas kapan saja. Dengan cara ini, tingkat kemajuan akan meningkatkan daya saing seluruh akademi, dan para siswa akan bekerja lebih keras dan lebih keras untuk mempertahankan peringkat mereka. Daftar ini disebut Lingbang. Lingbang dari berbagai perguruan tinggi diberi peringkat untuk merangsang perguruan tinggi. Akademi 7 Orang Bijak juga memiliki daftar secara umum, yang disebut Longbang. Daftar naga juga hanya berisi 100 orang. Namun, semua murid yang masuk daftar naga adalah talenta langit, dan setiap keluarga akan mencoba yang terbaik untuk menarik mereka. Selain itu, mengajar siswa daftar naga sangat penting. Untuk seorang pembimbing, Master Mo tertawa dan berkata, tentu saja, saudaramu, Anda di sini untuk mengalami kehidupan. Terlepas dari budidaya siswa burung, Anda dan saya akan berlatih alkimia. Saya berjanji bahwa Anda akan menjadi si tetua dari perguruan tinggi 7 Orang Bijak. Di masa depan, aku tidak tertarik dengan itu. Haha, itu sama, seorang jenius seperti Mumu, bagaimana hal-hal itu bisa menarikmu? Setelah Mo Wen tertawa, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, saudaramu, hehe. Ada satu hal yang saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan atau tidak. Melirik Mo dan bertanya, Mu Yun berkata tanpa daya, mari kita bicarakan, ada apa lagi? Hehe, kakakmu, tunggu sebentar, aku akan pergi mengambil bahan obat untuk menunjukkanmu dulu, tempatku berantakan, aku akan membiarkanmu pergi setelah aku membersihkannya, lupakan sekarang. Kata Mo Wen, berlari menjauh. Orang tua ini, tapi Mu Yun sepertinya membenci Tuan Mo, tetapi kenyataannya, dia masih sangat mengaguminya di dalam hatinya. Orang ini benar-benar terobsesi dengan alkimia, jika tidak, dia tidak akan memperlakukan dirinya seperti itu di Universitas Beiyun pada waktu itu.
Hingga saat ini, karena pengetahuannya yang mendalam dalam alkimia, ia juga rela mengesampingkan dan memperlakukan dirinya seperti junior. Orang seperti itu sangat imut. Itu dia, sama seperti Mu Yun berdiri di tempat dan berjalan, tuduhan marah tiba-tiba terdengar dari belakang. Baik, berbalik dan melihat beberapa orang di belakangnya, Mu Yun tidak bisa menahan tawa. Takako kecil, melihat beberapa orang di sekitar Xiao Guizi, Mu Yun sudah mengerti bahwa Pangeran ke-9 dipukuli dan ini untuk menemukan seseorang untuk membalas. Di belakang beberapa orang, Pangeran ke-9 ditutupi perban, matanya menatap Mu Yun dengan pahit. Orang ini mengalahkan Pangeran ke-9 seperti ini, kalian akan membunuhnya. Xiao Guizi berteriak dengan marah. Terbunuh, Mu Yun tersenyum, hei, Akademi 7 orang bijak menetapkan bahwa kamu tidak dapat membunuh orang. Tepat di luar gerbang sekolah, kamu dapat membunuhku, tetapi sekarang kamu tidak bisa. Kalau begitu aku akan cacat, sehingga dia tidak bisa berdiri. Pangeran ke-9 berteriak. Teriakan itu kembali menyebabkan trauma di tubuhnya, dan dia menyeringai kesakitan. Ah, tidak bagus. Mu Yun tampak ketakutan, berkata, 9 pangeran, kan? Jika kamu melakukan ini, kurasa kamu akan menyesalinya. Sesali ibumu, berikan padaku. Melihat penampilan rendah hati Mu Yun, Pangeran ke-9 tidak sabar untuk naik dan merobeknya, dan segera berteriak. Pangeran ke-9 memberi perintah, dan beberapa orang di depannya segera mengelilinginya. Ini kamu, Mu Yun. Halaman mana yang kamu milik? Institut Lei Feng, kamu mengatakan bahwa tidak baik bagimu untuk memprovokasi, tetapi untuk memprovokasi 9 pangeran kita itu benar-benar mencari kematian. Ketika dia memukulnya, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Pangeran ke-9, kata Mu Yun tanpa daya. Masih di sini, kamu akan mati dengan menyedihkan. Salah satu pemuda berbaju hitam mencibir, katakan, namaku King Yuming, aku berada di urutan ke-93 dalam daftar roh Jin Yuan, dan aku telah jatuh ke tahap pertama alam gua roh. Di tanganku, aku akan membuatmu tidak bahagia. King Yuming, kan, kamu dipecat. Namun, suara King Yuming hanya jatuh di sisi ini, dan di sisi lain, suara yang tidak asin atau lemah. Siapa kamu, berani mengusirku, aku Pangeran ke-9. Berbalik, King Yuming hanya ingin mulai mengutuk. Melihat sosok Tuan Mo, dia mencekik lehernya dengan sebuah kata. Tidak masalah jika dia mengatakannya, tidak masalah jika dia menelannya kembali, wajahnya langsung memerah. Mo, Penatua Mo, King Yuming, 93 di daftar roh Akademi Emas, sangat terkenal, Akademi menetapkan bahwa kamu tidak dapat membunuh orang, kamu masih ingin membunuh, kamu sebaliknya. Jangan tersinggung, dia hampir meraung, keluar dari sini, Pangeran ke-9. Huang Sangyu, kan, kamu telah diusir, tidak ada tempat untukmu di halaman emas. Keluar dari tempatmu, di dalam istana, nikmati hidup. Ah, Penatua Mo, jangan pedulikan aku. Satu hal lagi, aku akan membiarkanmu Lao Su memotong kaki anjingmu. Jangan minta minum, Huang Sangyu dan King Yuming tiba-tiba menahan kata-kata mereka mengatakan tidak, juga tidak mengatakannya, kulit mereka memerah lagi. Jangan keluar dulu, apa yang kamu lakukan di sini? Hati Mo Wen benar-benar atmosfer. Apa ini? Sejak Mu Yun datang ke kota Nanyun, dia dan Mu Yun telah bertemu 2 kali, untuk pertama kalinya, Mu Yun diundang ke pavilion surga untuk makan, dan Mu Yun hampir terbunuh. Kali ini, begitu Mu Yun tiba di akademi, dia menemukan kesalahan. Ini membuatnya sangat tidak senang. Penatua Mo, orang-orang takut padamu. Saya awalnya berencana untuk melatih tangan saya. Bagaimana cara melatih tangan saya sekarang? Kata Mu Yun tanpa daya. Apa? Oke, mari kita bicarakan masalahmu dengan cepat, aku harus melihat bagaimana yang disebut Akademi Lei Feng ini berbeda, dan aku harus bertemu dengan kelasku. Ketika sampai di kelas, ekspresi Mo Wen menjadi sedikit tidak wajar. Apa yang salah? Kakakmu, jangan marah. Beberapa pengaturan dibuat oleh kakak laki-lakiku, dan aku tidak mengerti. Mo Wen berkata, kali ini kelasmu dikatakan kelas junior. Kamu juga tahu bahwa instrukturnya telah mengaturnya. Mereka yang berasal dari kelas dasar sebagian besar berada di level pertama dari alam spirit Acu Point. Mereka tidak terlalu berbakat, tetapi mereka memiliki motivasi diri. Jangan marah. Kakak laki-laki tertua saya membuat pengaturan ini demi keadilan. Saya khawatir beberapa orang akan bergosip. Instruktur kelas junior setidaknya tingkat pertama dari gua spiritual. Wilayah Anda saat ini hanya cocok untuk instruktur kelas. Kelas junior. Itu saja, itu dia. Petik 2 petik 2. Mu Yun terdiam beberapa saat, dan kelas dasar adalah kelas dasar. Dia datang ke Akademi 7 Orang Bijak untuk memahami kekuatan di Akademi 7 Orang Bijak, mulai dari tingkat terendah, tepat.
Di Akademi 7 Orang Bijak, pembagian kelas sebagian bergantung pada kekuatan dan sebagian lagi pada bakat. Beberapa siswa di kelas lanjutan dan bahkan kelas khusus tidak berada di alam gua spiritual, tetapi mereka semua jenius yang terkenal. Kelas dasar relatif lebih rendah, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam bakat. Hanya saja ini bukan masalah bagi Mu Yun. Tidak berbakat, pil itu pecah. Kekuatannya tidak tinggi, Pil itu pecah. bahkan jika itu adalah sampah, Mu Yun dapat menjamin bahwa dia akan memasuki alam para dewa, belum lagi, siapapun yang memasuki Akademi 7 Orang Bijak, yang mana sampah. Hanya saja bakatnya lebih buruk dibandingkan. Bantu Mo Wen memandu masalah yang terjadi selama alkimia. Mo Wen mengajak Mu Yun berjalan-jalan lagi, dan mereka berdua datang ke Akademi Lei Feng dengan perlahan. Akademi Lei Feng dan Akademi Feng Xian tidak dikendalikan oleh salah satu dari 5 kekuatan utama, apakah mereka instruktur atau siswa, identitas mereka membingungkan. Namun, inilah tepatnya mengapa Mu Yun memilihnya. Buk-buk, keduanya berdiri di luar kantor tutor dan Mo Wen mengetuk pintu. Desir, segera, puluhan mata terfokus pada mereka berdua. Penatua Mo, melihat Mo Wen, para tutor di seluruh kantor berdiri dan tampak hormat. Faktanya, reputasi Mo Wen di seluruh Akademi 7 Orang Bijak dan bahkan seluruh Kekaisaran Awan Selatan sangat keras dan dihormati oleh hampir setengah dari alkemis Kekaisaran. Hanya saja di depan Mu Yun, benar-benar tidak ada kesombongan. Bukannya dia tidak ingin menjadi sombong, tetapi di depan Mu Yun, dia benar-benar tidak dapat melahirkan jejak kesombongan sebagai alkemis bintang 6. Ya, tutormu telah bekerja keras, hari ini aku akan memperkenalkan anggota baru untuk setiap tutor, Mu Yun, yang akan datang ke Akademi Lei Feng sebagai tutor kelas junior. Selamat datang semuanya. Kata-kata Mo Wen jatuh, sebuah suara terdengar, dan sesosok melangkah maju. Tuan Mo, sudah lama sejak Anda datang ke Akademi Lei Feng kami. Kapan kami memberikan kuliah kepada murid-murid kami di Akademi Lei Feng, mereka semua memperlakukan Anda sebagai idola. Orang ini memiliki rambut berminyak, wajah berminyak, dan tubuh gemuk. Ketika dia berjalan, dia gemetar dan gemetar, seperti masa hidup yang berbentuk manusia. Gampang bicara, kamu hanya perlu merawat kakakmu dengan baik. Mo bertanya sambil tersenyum, Song Li, aku meninggalkan kakakmu untukmu. Jika terjadi kesalahan, kamu bertanggung jawab. Jika kamu bisa tidak menyelesaikan masalah, langsung datang ke saya, mengerti? Ya, itu harus. Melihat guru Mo merawat Mu Yun, mata Song Li tertuju pada Mu Yun. Apa asal-usul orang ini? Mu Yun, apakah itu anak keluargamu?